Pasti pernah lihat kan, seliweran di media sosial belakangan ini. Mungkin teman kamu, atau jangan-jangan kamu sendiri. Penasaran sama tren cek hodam yang tiba-tiba viral banget. Nah yuk, kita coba bedah bareng, apa sih yang sebenarnya ada di balik fenomena ini? Pernah iseng nanya atau melihat teman kamu dapat jawaban kayak "Hodam Anda macan putih" atau "Selamat Anda dijaga naga emas"? Ya, frasa-frasa ini tuh kayak jadi kata sandi buat masuk ke tren yang seru sekaligus bikin penasaran ini. Jadi, gimana sih cara mainnya? Gampang banget sebetulnya. Ada yang lagi live, penonton kirim like atau GIF, terus namanya dibacain, dan hodamnya langsung diungkap saat itu juga. Hasilnya? Wah, seringnya sih sosok-sosok yang gagah dan mistis. Walaupun banyak yang bilang ini cuma buat iseng-iseng, ternyata fenomena ini punya akar yang lebih dalam loh. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang bikin tren cek hodam ini bisa meledak banget? Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu. Oke, first thing first. Apa itu hodam? Istilah ini tuh sebenarnya datang dari bahasa Arab, hodam, yang artinya ya pelayan atau pembantu. Tapi dalam konteks spiritual yang berkembang di masyarakat kita, hodam ini dipercaya sebagai semacam entitas gaib pendamping yang katanya sih bisa ngasih perlindungan. Tapi, kok bisa ya? Sebuah kata yang artinya pelayan bisa berubah jadi fenomena gaib. Perjalanannya ternyata cukup panjang, dari sebuah peran terhormat sampai jadi komoditas mistis instan. Coba kita lihat evolusinya. Awalnya, di lingkungan pesantren, khodim itu peran yang mulia loh, buat santri senior yang melayani kiai. Terus, dalam tradisi Jawa, kita juga kenal konsep prewangan, yang artinya mirip-mirip. Nah, istilah khodam sendiri baru populer di era media cetak, lewat rubrik-rubrik spiritual. Sampai akhirnya di era digital sekarang, ya jadi jasa hiburan instan. Nah, sekarang kita sampai ke pertanyaan intinya. Kenapa tren ini begitu populer? Jawabannya mungkin lebih dalam dari sekedar iseng. Ini tentang kebutuhan psikologis kita. Coba deh kita renungin bareng sejenak. Di tengah semua keseruan ini, apa sih yang sebenarnya kita cari pas ikutan cek hodam? Apa yang bikin kita segitu penasarannya buat tahu ada macan putih atau panglima perang yang mendampingi kita? Dan ini dia jawaban kuncinya. Fenomena ini lahir dari masyarakat yang bisa dibilang haus akan validasi. Coba bayangin deh, di dunia yang seringkali lebih gampang mengkritik daripada mengapresiasi, tiba-tiba dibilang punya khodam sakti, itu rasanya kayak penegasan kalau diri kita ini berharga dan istimewa. Slide ini nunjukin kontrasnya dengan jelas banget. Di kiri, kita punya tekanan nyata sehari-hari, persaingan ketat, tuntutan status, masa depan yang nggak pasti. Di kanan, cek hodam nawarin solusi semu yang rasanya instan. Ini tuh semacam mekanisme coping, jalan pintas psikologis buat merasa spesial, jadi anak emas leluhur atau titisan sakti tanpa perlu usaha yang nyata. Tapi, tunggu dulu, ada sisi lain yang perlu kita waspadai. Menurut pakar dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, meskipun awalnya cuma buat hiburan, ketergantungan sama hal-hal kayak gini bisa berisiko. Kalau berlebihan, seseorang bisa jadi sulit membedakan mana pengalaman spiritual, mana imajinasi, dan mana realita. Dan ini bisa berdampak ke kesehatan mental. Nah, setelah kita bahas fenomena yang sifatnya eksternal, yuk kita beralih ke sebuah konsep alternatif yang sebenarnya jauh lebih kuat, gagasan tentang khodam yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita masing-masing. Disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Di satu sisi ada khodam eksternal yang kita cari-cari dari luar dan berisiko bikin kita bergantung. Nah, di sisi lain ada konsep khodam internal. Dalam filosofi Jawa kuno, ini disebut kakangkawa adi ari-ari. Ini bukan entitas lain, tapi ini adalah metafora buat potensi sejati dan kesadaran akan kekuatan yang udah ada di dalam diri kita sendiri sejak kita lahir. Ada metafora yang indah banget dari dunia pewayangan. Ada Sumantri, seorang kesatria yang gagah perkasa, dan dia punya saudara bernama Sukasrana yang wujudnya buruk rupa tapi sakti banget. Sukasrana inilah khodam internalnya Sumantri yang selalu membantunya melakukan hal-hal mustahil. Tapi saat Sumantri malu dan menyingkirkan saudaranya itu, dia kehilangan semua kekuatannya. Ini pelajaran yang dalam banget tentang pentingnya menerima semua bagian dari diri kita, bahkan yang kita anggap jelek sekalipun. Pada akhirnya, ini adalah pilihan antara dua jalan, mengembangkan kesadaran diri atau terus-terusan bergantung pada sesuatu yang ada di luar sana.
Lalu apa dong alternatifnya? Banyak banget jalan spiritual yang lebih aman dan justru memberdayakan. Kita bisa perdalam ibadah, belajar meditasi buat ningkatin kesadaran diri, mengasah intuisi, dan yang paling penting, fokus sama usaha nyata dan pengembangan diri. Inilah sumber kekuatan sejati yang nggak butuh validasi dari luar. Dan ini kuncinya. Ingatkan arti asli khodam, dia adalah pelayan, atau dalam filosofi Jawa disebut kaula. Seharusnya, kesadaran diri dan potensi kitalah yang menjadi tuan, sang Gusti. Relasinya harus selalu seperti itu, kesadaran kita yang pegang kendali penuh. Dan ini adalah pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama. Ketika kita terlalu bergantung pada pelayan itu, entah khodam eksternal atau validasi dari luar, sampai-sampai sang pelayan justru menjadi tuan yang mengendalikan kita, lantas siapa kita sebenarnya?